Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan Al-Fatihah. Mari kita membaca surat Alam Nashrah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza farauta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, di dalam Al-Quran sekalipun ada bahasan-bahasan tentang neraka, akan tetapi justru yang paling banyak adalah membahas tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sedahsyat-dahsyatnya neraka, tetap lebih besar, maha besar Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu yang perlu kita tanamkan sejak dini, terutama kepada keluarga kita, motivasi di dalam menjalankan agama bukan karena takut masuk neraka, tapi karena memang kagum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meskipun ada wattaqun nar, takutlah kepada neraka, tapi Al-Quran lebih sering menggunakan istilah wattaqullah atau wattaquni, takwalah kepada Allah, takwalah kepadaku. Hadirin rahimakumullah, tentu banyak cara untuk terhindar dari neraka. Dalam hal ini saya akan mengulas dari apa yang kita doakan setiap hari di dalam sholat kita, yaitu doa di antara dua sujud. Di dalam sebuah hadis dikatakan, sekalipun orang muslim nanti akan masuk neraka, sekalipun orang muslim nanti ada yang masuk neraka, tapi neraka itu tidak akan bisa menghapus atharos sujud. Jadi neraka itu tidak akan menghapus jejak-jejak sujud. Sehingga kalau kita sebagai orang muslim pernah sholat, sekalipun nanti masuk neraka, bekas sujud itu tidak akan terhapus. Dan ini merupakan sebuah jaminan, insya Allah, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah takholal jannah. Selama kita memegangi Islam, sekalipun ada potensi masuk neraka, tapi di ujung-ujungnya nanti tetap akan dimasukkan ke dalam surga. Di sisi lain, hadirin rahimakumullah, pada doa di antara dua sujud tadi diawali dengan Rabbighfirli. Kita minta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran itu dikatakan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah itu tidak akan menyiksa suatu kaum selama Rasulullah masih ada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan menyiksa suatu kaum ketika mereka masih beristighfar. Jadi hadirin rahimakumullah, istighfar ini salah satu pelindung kita dari neraka adalah memperbanyak istighfar. Apa yang dimaksud dengan istighfar? Secara garis besar, istighfar itu artinya ada tiga. Satu, menutupi. Dua, mengampuni. Tiga, mengobati. Istighfar itu fungsinya menutupi dosa-dosa kita. Di dalam pernyataan ulama disampaikan, seandainya dosa kita ini berbau, maka tidak akan ada orang yang mau bergaul dengan kita. Karena kalau dosa berbau, niscaya kita ini sudah banyak yang berbau busuk. Tapi karena dosa itu enggak berbau, maka tidak ada orang yang tahu kalau kita banyak dosa.
dan ketidaktahuan orang lain terhadap dosa kita, itulah manfaat istighfar. Allah menutupi dosa kita di hadapan orang lain sehingga menjadi rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua akan mengampuni. Memang bagaimanapun juga apabila seseorang sudah taubat sungguh-sungguh, istighfar sungguh-sungguh, maka kalau diampuni oleh Allah berarti tidak akan dipermasalahkan lagi. Jadi dulu misalnya kalau ada orang berbuat salah, berbuat dosa, lalu beristighfar sungguh-sungguh, maka yang demikian ini ketika diampuni nanti tidak akan dihisap lagi, namanya saja sudah diampuni. Tapi di sisi lain istighfar itu mengobati. Orang berdosa itu karena salah satunya digoda setan. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Setan itu menggoda manusia dari arah depan, belakang, samping kanan, samping kiri. Lah ketika tidak mampu menghadapi setan ini, akhirnya manusia berbuat dosa maksiat. Termasuk dalam hal ini innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Karena setan pada waktu bulan Ramadan ini sudah dibelenggu, kok masih ada orang muslim yang bermaksiat, itu berarti bukan karena faktor setan, melainkan karena faktor hawa nafsu atau nafsu ammaroh, nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Maka dengan istighfar ini kita seolah-olah ingin mendapatkan vaksinasi, ingin punya imunitas, kekebalan dari pengaruh setan maupun dari pengaruh hawa nafsu. Nah, ini harapannya istighfar mengobati di situ. Tapi di dalam hadis disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu minimal sehari istighfar 100 kali. Padahal Rasulullah itu liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambih, bahwasanya Rasulullah itu tidak berdosa. Rasulullah yang nggak pernah berdosa saja beristighfar, berarti fungsi istighfar bukan sekedar untuk menghapus dosa, karena Rasulullah nggak pernah berdosa. Maka fungsi istighfar di situ, istighfar fungsi pertama adalah untuk menghapus dosa. Fungsi istighfar itu mirip-mirip kayak mandi. Kalau baru pertama kali mandi, fungsi daripada mandi adalah menghilangkan kotoran. Tapi kalau orang sudah tidak kotor kok mandi, maka fungsi mandi sudah bukan lagi menghilangkan kotoran, akan tetapi menaikkan derajatnya menjadi semakin wangi, segar dan yang lain-lain. Istighfar juga demikian. Kalau orang sudah nggak punya dosa kok masih istighfar, maka fungsinya adalah meraih pahala. Kalau terus menerus beristighfar, bukan sekedar pahala yang diperoleh, dia akan mengalami peningkatan derajat. Lah inilah istighfarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau istighfar bukan untuk menghapus dosa, bukan ingin mendapatkan pahala, tapi semakin melejitkan derajat beliau. Wa rafa'na laka dzikrak. Allah itu semakin mengangkat derajat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini fungsi istighfar. Dan insya Allah tadi disampaikan salah satunya adalah Allah tidak akan menyiksa selama kita mau beristighfar. Yang kedua adalah warhamni, minta rahmat. Di dalam Al-Quran itu dikatakan qala azabi usibu bihi man asya wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dalam ayat tadi digambarkan aku akan mengazab siapapun yang ku kehendaki, sedangkan rahmatku meliputi segala sesuatu. Dalam ayat ini dibandingkan antara azab dengan rahmat. Kesimpulannya apa? Kalau orang dapat rahmat berarti tidak akan diazab. Ya, kesimpulannya apa? Kalau kita dapat rahmat berarti tidak akan
tidak akan diazab. Karena Allah maupun Rasulullah itu seringkali menyandingkan antara rahmat dengan azab. Misalnya, al-jama'atu rahmat wal furqatu azab. Bersatu itu mengundang rahmat, bercerai-berai itu mengundang azab. Jadi yang namanya azab itu bisa dijaga kalau kita minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya seringkali dalam istighfar itu digabung dengan minta rahmat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna, minta double ya, wa illam taghfir lana wa tarhamna. Minta ampunan plus minta rahmat. Nah, ini yang bisa menjaga kita dari neraka. Selain beristighfar, minta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disampaikan dalam sebuah riwayat, ada penghuni surga itu ketika ditanya, kenapa kamu kok masuk surga? Ya karena saya rajin ibadah ya Allah. Langsung oleh Allah, sudah masukkan saja orang itu ke neraka. Kenapa kok disuruh masukkan ke neraka? Karena total jumlah ibadah yang kita lakukan itu enggak akan pernah sebanding dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Dan kalau kita ingin dapat surga gara-gara amal kita, maka kita ini hanya layak masuk surga yang 60-80 tahun. Kita ini kan mungkin ibadah seandainya balik mulai usia 15 tahun, seandainya wafatnya usia 75, berarti ibadahnya full hanya 60. Loh, kalau kita ingin masuk surga hanya berdasarkan amal, maka layak hanya masuk surga selama apa yang kita amalkan di dunia, dan itu sebentar. Nah, kalau di hitungan akhirat satu hari setara dengan 1000 tahun, berarti kita masuk surga nggak sampai sehari. Kalau hanya mengandalkan amal. Makanya apa? Orang masuk surga maupun terhindar dari neraka, itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah seperti itu. Nah, ini yang kita minta terus menerus. Hadirin rahimakumullah, yang namanya rahmat itu ada 3. 1, kesempatan. 2, pemanfaatan kesempatan. Yang ketiga, hasil daripada pemanfaatan kesempatan. Ini rahmat. Bulan Ramadan ini disebut rahmat. Kenapa? Karena ini kesempatan. Jadi kalau Allah ngasih kesempatan, itu artinya Allah memberi rahmat. Jadi kalau Allah masih mengasih kesempatan kita untuk hidup di bulan suci, itu namanya rahmat. Kesempatan itu namanya rahmat. Lah yang kedua, kalau kita memanfaatkan kesempatan itu, berarti kita juga dapat rahmat. Tidak semua orang bisa menikmati Ramadan. Dan tidak setiap orang yang menikmati Ramadan bisa ibadah saat bulan Ramadan. Maka kalau kita ketemu bulan Ramadan plus bisa memanfaatkan bulan Ramadan, berarti rahmat kita double. Rahmat ketemu Ramadan, rahmat bisa beramal soleh saat bulan suci Ramadan. Lah, biar rahmat ini semakin maksimal, harus ada hasil. Maka kita berdoa, Allahumma ij'alna fi hadhil lailatis syarifah minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asyqiya'il mardudin. Ya Allah, semoga amal solehku Engkau terima, tidak Engkau tolak. Kenapa? Karena tidak setiap sholat diterima oleh Allah, tidak setiap puasa diterima oleh. Maka kalau sholat kita, puasa kita, Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qira'atana wa sadaqana wa ruku'ana wa sujudana wa takhusyu'ana, ini kita minta semua diterima. Karena memang dalam hadis disampaikan ada banyak orang yang puasa tapi tidak dapat pahala. Nah, maka kita berharap rahmat tadi triple, 3 rahmat. Ketemu Ramadan, memanfaatkan kesempatan di bulan Ramadan, dan pemanfaatan tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rahmat yang kita minta. Nah, kalau kita dapat 3-tiganya ini, insya Allah juga akan diselamatkan dari neraka.
Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga adalah wajiburni. Wajiburni itu kita meminta kepada Allah yang Al-Jabbar. Allah itu punya Asmaul Husna, salah satunya apa? Al-Jabbar. Jabbar itu artinya zat yang menutupi. Zat yang menutupi. Jadi kita sebagai manusia ini punya banyak kekurangan dan ini oleh Allah Subhanahu ditutupi. Bagaimana cara menutupinya? Salah satunya adalah Al-Quran itu berfungsi sebagai syifa'ul lima fis sudur. Quran itu berfungsi sebagai apa? Obat penyakit yang ada di dalam hati. Banyak sekali orang itu yang masuk surga, masuk neraka gara-gara penyakit hati. Ada apa enggak kira-kira orang yang dia itu masuk neraka gara-gara penyakit hati? Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau addada yahsabu anna malau akhlada kalla la yumbadanna fil khutamah. Lihatlah orang yang orientasi hidupnya ngurusi hidup dunia terus sehingga lupa ibadah, lupa melakukan amal soleh. Lah mereka ini berpotensi untuk masuk neraka. Nah ini hal-hal seperti ini. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kita minta agar penyakit hati tadi disembuhkan oleh Allah Subhanahu, yaitu melalui Al-Quran. Termasuk misalnya kita minta perlindungan di dalam surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, termasuk yang bisa mengakibatkan orang masuk neraka apa? Penyakit hati namanya hasud. Atau kalau dalam surat Al-Maun, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Orang yang ibadah tapi motivasinya adalah ingin riya, ingin terkenal dan yang lain. Jadi banyak sekali penyakit-penyakit hati yang bisa mengantarkan pemiliknya masuk neraka. Lah penyakit-penyakit hati ini butuh obat. Lah obatnya apa? Al-Quran. Tadi Al-Quran. Malah kalau dalam hadis itu disampaikan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Termasuk makna menutupi, wajiburni itu artinya menutupi. Termasuk makna menutupi di sini adalah memperoleh syafaat. Syafaat itu artinya penggenapan. Syafaat itu artinya apa? Penggenapan. Seandainya nilai kita ini 5,6, oleh Allah digenapkan jadi 6 sehingga masuk surga. Bisa jadi amal soleh kita ini masih belum memadai, maka kita dapat apa? Syafaat. Lah dari syafaat inilah yang nanti bisa mengantarkan kita bebas dari neraka. Karena memang fungsi syafaat banyak. Yang kita harapkan fungsi syafaat adalah membuat kita dari yang semula masuk list masuk neraka kemudian dihapus, nggak jadi masuk neraka. Ini syafaat yang luar biasa. Syafaat yang semula kita tercatat sebagai penghuni neraka, tapi gara-gara rajin baca Quran diberi syafaat Quran tidak sampai masuk, nggak sampai masuk neraka. Atau seandainya pun masuk neraka bisa mendapatkan syafaat, dapat dispensasi keringanan sehingga tidak berlama-lama di neraka, cepat-cepat di. Ini fungsi Al-Quran. Ini baru Al-Quran. Padahal dalam Islam itu yang namanya jalur-jalur syafaat itu banyak sekali. Dengan kita bersolawat juga bisa bersyafaat. Dengan kita punya anak cucu yang solih-solihah, mereka juga bisa memberi syafaat. Seandainya kita berinvestasi akhirat seperti wakaf, sedekah jariyah juga akan berfungsi memberi syafaat. Jadi banyak sekali dalam Islam itu jalur-jalur mendapatkan syafaat. Nah ini yang perlu kita kejar. Jangan hanya mengandalkan amal sendiri, andalkan juga amalan orang lain.
wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Yang dicatat oleh Allah bukan hanya amal kita, melainkan amal tinggalan kita. Apa amal tinggalan kita? Wakaf, putra-putri yang solih solihah yang gemar, kemudian tradisi-tradisi baik, kebaikan-kebaikan yang kita budayakan, itu semua tinggalan-tinggalan yang kelak akan memberi syafaat pada saat kita di alam kubur maupun di akhirat. Hadirin rahimakumullah, yang keempat adalah warfa'ni. Warfa'ni itu minta dinaikkan. Dalam Quran misalnya disampaikan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kita ini perlu menaikkan status iman kita pakai ilmu. Kalau dalam kitab Kasyifatus Saja itu dijelaskan tingkatan iman itu ada 5. Tingkatan iman kita ini ada 5. Pertama, iman taklid. Nah, iman taklid ini kayak anak kita. Anak kita kalau ditanya itu, kenapa kamu masuk Islam? Karena orang tua saya Islam, ya dia ikut-ikutan. Ini namanya taklid. Imannya karena taklid, ikut-ikutan. Lah, iman yang taklid tadi perlu dinaikkan statusnya menjadi ilmul yakin. Iman karena ilmu. Kenapa kamu Islam? Ya karena saya percaya Tuhan itu hanya satu, qul huwallahu ahad. Ini diajarkan. Kenapa kamu percaya kalau Nabi Muhammad itu Rasulullah? Karena saya pernah belajar ilmu tauhid bahwasanya Nabi Muhammad memang Rasulullah. Terus seperti itu. Jadi yang namanya ilmu itu sangat penting. Fungsinya apa? Fungsinya ilmu. Fungsinya ilmu adalah untuk meningkatkan keimanan kita, agar tidak sekedar ikut-ikutan, tapi memang dilandasi oleh ilmu. Maka kita perlu belajar akidah, belajar fikih, belajar tasawuf, belajar tafsir, belajar hadis. Setiap ilmu yang kita peroleh, apalagi di bulan suci Ramadan ini, kadang setelah tarawih, kadang setelah subuh, kadang sebelum buka puasa, kadang waktu duha, begitu banyak waktu-waktu kita mengakses ilmu. Nah, ini semua tujukanlah untuk meningkatkan, menaikkan status iman dari iman yang taklid menjadi ilmul yakin, ilmu yang iman yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, yang namanya ilmul yakin bisa dinaikkan menjadi ainul yakin. Ainul yakin itu apa artinya? Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Nah, ainul yakin itu alam ya'lam bi annallaha yara. Kita yakin bahwasanya dimanapun kita berada Allah melihat. Setelah ini, jadi dimanapun kita berada Allah melihat. Nah, ini berarti ainul yakin. Kemana saja merasa diawasi. Ini yang dulu dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu sahabat Ibnu Mas'ud saat masih belum masuk Islam. Beliau itu saat itu menggembalakan kambing. Ketika menggembalakan kambing, kemudian oleh Rasulullah SAW dan Sayyidina Umar dan para beberapa sahabat dimintai, ini saya minta air susu dari kambingmu. Lalu dijawab oleh ini dikasih tahu walaupun tuannya yaitu majikannya tidak tahu, pasti Tuhan akan mengetahui. Sekalipun seandainya tuannya, majikannya tidak tahu, tetap Allah mengetahui. Itu Ibnu Mas'ud sejak awal sudah seperti itu. Punya rasa muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi. Kita saja dalam kehidupan sehari-hari, orang kalau diawasi itu cenderung disiplin, taat aturan.
Kalau di jalan-jalan atau di lalu lintas itu kok banyak polisi berjaga, banyak yang mengawasi, biasanya disiplin. Kenapa? Karena semua merasa diawasi. Tapi seandainya orang tidak merasa diawasi, di situ nggak ada CCTV, di situ nggak ada polisi, cenderung apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Cenderung tidak taat aturan. Nah, orang yang dikendalikan oleh sifat muraqabah tadi, salah satu wujudnya adalah dia terkendali, tidak sampai melakukan kemaksiatan dan dia disiplin. Ini namanya ainul yakin. Tapi yang lebih hebat dari itu namanya hakul yakin. Kalau ainul yakin itu merasa diawasi, kalau hakul yakin setiap mengawasi sesuatu yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi melihat apapun yang diingat Allah. Ini yang kelas tinggi, katanya Syekh Nawawi ini yang kelas tinggi. Sama yang iman hakikat. Iman hakikat itu ya kayak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kalau beliau sudah sholat seperti lupa urusan duniawi, hanya ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini model-model tingkatan iman. Tapi menurut Imam Al-Ghazali, standar kita adalah naik dari iman taklid menjadi iman berdasarkan ilmu, yaitu ilmul yakin. Sembari kalau mampu lambat laun bisa ainul yakin. Ini yang perlu kita tingkatkan adalah insya Allah apabila iman kita seperti ini nggak mudah goyah. Sekarang ini hadirin rahimakumullah, banyak orang-orang yang murtad gara-gara terkena selera dunia. Misalnya di dalam kasus yang namanya Aceh, di Aceh, Nangro Aceh Darussalam, itu biasanya mereka ini imannya kuat-kuat. Akan tetapi dijumpai beberapa kasus ketika ada warga Aceh kok menikah dengan non-muslim, ada yang ikut-ikutan murtad. Ini ya. Kenapa kok bisa murtad? Tentu karena imannya yang tidak kuat. Seandainya imannya kuat, pasti dia akan lebih memilih tidak menikah dengan non-muslim. Kenapa? Karena kalau menikah dengan non-muslim, khawatirnya akan ya murtad tadi, ikut-ikutan agama dari. Nah, ini banyak. Sekarang banyak sekali terjadi pemurtatan di berbagai wilayah. Dan menurut MUI, faktor yang mengakibatkan orang murtad itu setidaknya ada dua. Satu karena faktor ekonomi, dua karena faktor kedangkalan akidah. Hampir sulit dijumpai ada mahasiswa dosen yang kuliah di luar negeri murtad, itu hampir tidak akan dijumpai. Ada orang kuliah di Belanda, di Jerman, di mana tidak akan murtad. Kenapa? Karena mereka punya ilmu, punya akidah yang kuat. Tapi yang kayak mungkin mohon maaf kayak artis-artis atau apa yang akidahnya masih dangkal, begitu ketemu jodoh non muslim akhirnya ikut-ikutan murtad. Ya, ini kan atau yang kedua faktor ekonomi. Kadal fakru ayyakuna kufron. Ketika orang tidak sanggup menghadapi tekanan ekonomi, bisa-bisa membuat dia kafir lah. Kafir ya tadi murtad. Maka hadirin rahimakumullah, wajib kita jaga iman kita dengan ilmu agar tidak mudah goyah. Karena kalau iman goyah, kita beresiko seperti tadi murtad dan yang lain-lain yang tentu resikonya masuk neraka. Lalu yang kelima hadirin rahimakumullah adalah warzukni liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Setiap Allah memberikan rezeki kita, itu berarti kita punya tanggung jawab. Kalau rezeki Allah itu berupa harta, lah tanggung jawabnya ya berbagi. Dalam hadis Ibnu Abbas dikatakan, ittaqun nar walau bisyikit tamri fa inna shadaqah tudfi'un nar. Waspadalah terhadap neraka walaupun dengan sedekah sebutir kurma atau secuil kurma. Karena sesungguhnya yang namanya sedekah
bisa memadamkan api neraka. Dalam pengertian apa? Sodako yang sedikit saja bisa apa? Melindungi kita dari neraka. Ini sodako sedikit, apalagi sodako banyak. Makanya hadirin rahimakumullah, dalam salah satu hadis disampaikan pada saat Idul Fitri itu semua warga muslim disuruh datang ke masjid, sekalipun wanita-wanita yang haid. Lah ini yang seringkali salah arah. Banyak ibu-ibu atau perempuan-perempuan kaum muslimah gara-gara haid waktu Idul Fitri nggak mau datang. Padahal Rasulullah dalam hadis itu setiap Idul Fitri semua disuruh datang untuk ke masjid. Kenapa disuruh datang ke masjid walaupun haid? Nomor satu, fungsinya biar merasakan suasana kehangatan Idul Fitri itu terasa hangat bukan saat halal bihalalnya, tapi justru saat sholat Idul. Nah, kalau ini tidak dirasakan ya setahun sekali kok tidak mau ikut merasakan hanya gara-gara bertepatan menstruasi, ya enggak, tetap ikut. Walaupun tentu aturannya tidak boleh masuk masjid, dia tetap milih lokasi yang lain. Gimana enggak sholat? Ya enggak apa-apa. Tujuannya untuk tadi merasakan. Yang kedua, biar mendengar isi khutbah. Nah, tentu dengan harapan mendengarkan isi khutbah ada perubahan. Dan yang ketiga, ini yang penting, ada kesempatan bagi dia untuk sodako. Nah ini, jadi kalau Idul Fitri ini kan Rasulullah dulu luar biasa. Kalau Rasulullah dulu, zaman Rasulullah dulu itu salah satunya adalah ketika khutbah Idul Fitri yang dibahas ini adalah sodako. Sehingga setelah Idul Fitri itu ditarii semua orang. Dan ketika saat itu ada muslimah yang bawa perhiasan, memang langsung di sodako Ini zaman dulu. Tapi tentu tidak harus kita maknai persis. Yang penting Idul Fitri menjadi kesempatan, sekalipun bagi wanita yang sedang menstruasi, dia punya kesempatan untuk sodako, terutama pada saat momen Idul Fitri. Maka diajak semua. Sodako tadi disampaikan fungsinya adalah memadamkan, meredam api neraka. Ini meredam. Yang kedua, Allah ini tidak hanya ngasih kita rezeki harta, banyak sekali rezeki-rezeki yang diberikan oleh Allah. Tapi yang pasti setiap rezeki yang diberikan oleh Allah tadi, gunakanlah untuk kebaikan. Kalau disalahgunakan, inilah yang mengakibatkan seseorang terjerumus dalam neraka. Di dalam Quran dikatakan, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah. Salah satu yang diancam neraka adalah orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Punya harta banyak, emas perak, tapi tidak mengeluarkan zakat. Lah ini yang nanti diancam neraka. Seluruh hartanya akan berubah jadi makhluk ganas semacam ular yang nanti akan menyiksa yang bersangkutan. Yang keenam, hadirin rahimakumullah, wahdini, minta hidayah. Kenapa kok kita butuh hidayah? Karena ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang yang dapat hidayah berarti dapat nikmat Allah, bukan orang yang dibenci dan bukan orang yang tersesat. Jadi siapa orang yang dapat hidayah itu? Orang yang diberi nikmat oleh Allah, dia tidak dibenci dan juga tidak tersesat. Siapa yang mengakibatkan orang masuk neraka? Satu, karena dibenci Allah. Dua, karena hidup tersesat. Ini yang mengakibatkan orang masuk neraka. Maka hadirin rahimakumullah, yang kita minta itu tiga. Kita minta hidayah, kita minta taufik, kita minta inayah. Lah ini urutannya gitu. Hidayah, taufik, dan inayah. Hidayah itu artinya informasi. Kalau ke kanan menuju surga, kalau ke kiri menuju neraka, itu informasi. Tapi informasi itu enggak berguna kalau kita enggak dapat taufik.
Contoh orang yang nggak dapat taufik itu fastahabbul ama alal huda. Sudah tahu jalan surga itu ke kanan, dia milih ke kiri. Lah ini namanya apa? Buta terhadap hidayah, berarti tidak dapat taufik. Taufik itu apa? Kita bergerak beramal sesuai petunjuk. Kalau ke kanan ke surga berarti jalan kita ya memang ke kanan. Kalau kita tahu yang mengantarkan kita ke surga adalah sholat, berarti ya sholat. Kalau kita sudah tahu yang mengantarkan surga itu sholat, tapi kita tidak sholat, itu namanya belum mendapatkan taufik. Belum mendapatkan apa? Taufik. Tapi orang yang mendapatkan taufik saja ini enggak cukup. Dia butuh namanya inayah. Banyak orang itu yang tahu mana yang benar. Dia punya keinginan melakukan yang benar, tapi dia sakit-sakitan. Ini berarti apa? Belum dapat inayah, belum dibantu oleh Allah. Jadi ada orang mungkin telat taubatnya atau apa, dia sudah tahu, sadar, ya Allah sholat itu ternyata penting. Ternyata apa? Fisiknya sudah lemah, hanya ada keinginan tapi tidak bisa melakukan. Ini belum dapat inayah. Maka Rasulullah SAW itu menyuruh kita disuruh untuk beribadah irtanim khamsan qabla khamsin, itu disuruh memaksimalkan usia selama masih muda. Di dalam Al-Quran dikatakan falahum ajrun ghairu mamnun. Apabila seseorang itu beramal soleh saat masih muda, kok ketika nanti sudah lansia tidak mampu lagi beramal, pahalanya tetap sama seperti orang pensiun. Orang pensiun itu sudah tidak kerja, tapi tetap dapat gaji seperti orang yang bekerja. Nah ini sama dalam Islam ya, ada sistem pensiun tadi. Siapa yang ketika masih muda suka puasa Senin Kemis, kok ketika sudah lansia tidak mampu lagi puasa Senin Kemis, tetap setiap hari Senin Kemis dia dicatat sebagai orang yang puasa Senin Kemis tadi. Nah, maka hadirin rahimakumullah, mumpung masih muda kita tadi selama masih hidup kita maksimalkan untuk kebaikan. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya yang ketujuh adalah wa'afini. Wa'afini ini artinya kita minta afiat. Afiat itu artinya kesehatan sesuai dengan aturan syariat, itu namanya afiat. Ada namanya sehat, ada namanya afiat. Sehat itu berarti anggota tubuh kita berfungsi menurut ukuran medis. Tapi kalau afiat ini berfungsi menurut ukuran syariat. Di dalam Al-Quran dikatakan innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Setiap pendengaran, penglihatan dan hati maupun akal kita akan dimintai pertanggungjawaban. Malah dalam surat Yasin itu yang terkenal apa? Al-yawma nakhtimu ala fahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Setiap ketika kita menggunakan handphone, kita mengetik apapun, kok di situ yang kita ketik buruk, yang kita ketik ini maksiat, maka itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban semua. Berarti kalau kita menggunakan jari jemari kita untuk yang tidak baik, pandangan mata kita tidak baik, telinga kita tidak baik, maka semua tadi dianggap belum afiat. Hanya sehat tapi belum afiat. Dalam hadis dikatakan zina lisan ada, telinga ada, mata ada, setiap anggota tubuh ada zinanya. Zinanya mata melihat yang negatif, zinanya telinga mendengar yang negatif, zinanya mulut berkata yang negatif, zinanya kaki melangkah ke tempat yang negatif. Pokoknya semua hal-hal yang negatif itu disebut zina. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, dalam Al-Quran seringkali kita dikasih petunjuk untuk menggunakan anggota tubuh kita dengan baik.
sampai diulang 33 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa kamu kok mendustakan nikmat Allah yang dekat dengan engkau? Apa nikmat Allah yang terdekat? Ya anggota tubuh kita sendiri. Dan akhirnya hadirin rahimakumullah, doa tadi ditutup dengan wa'fu anni, minta maaf. Sayyidah Aisyah ketika bertanya ke Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang perlu saya lakukan ketika menjumpai Lailatul Qadar? Rasulullah memberikan ijazah, banyaklah membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi kita minta afwun. Dalam ayat yang lain dikatakan wa ya'fu an katsir. Afwun itu artinya apa? Allah memaafkan dosa-dosa kecil. Allah itu kalau dosa-dosa kecil enggak mempermasalahkan, itu afwun. Jadi bisa jadi kita ini ada kekurangan-kekurangan kecil. Mungkin masih lebih suka taraweh yang singkat, mungkin masih lebih suka iktikaf yang singkat, masih lebih suka baca Quran yang singkat. Pokoknya serba minim kita sukai. Ini kan berarti apa? Masih dianggap kelemahan. Nah ini kita mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurang maksimalan tadi kita mintakan afwun, ampunan dari Allah, sehingga nanti di akhirat tidak sampai dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya hadirin rahimakumullah, semoga dengan meresapi kandungan makna doa di antara dua sujud tadi bisa menjadi amaliyah yang menjaga diri kita dari api neraka, tapi yang paling penting menjaga kita dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.